Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan tugas pekerjaan kita hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumah. Konteks dari Esra pasal 1 terdapat dalam 2 Tawarik pasal 36 yang menceritakan bahwa bangsa Israel pada waktu mereka dipimpin oleh Raja Zedekia, maka Raja Zedekia itu berlaku jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk datang menyampaikan firman-Nya kepada Zedekia dan orang Israel. Mereka bahkan menghina, menolak Tuhan, mengolok-olok Tuhan, sehingga Tuhan marah dan murka kepada mereka, dan Tuhan memakai Raja Babel bernama Nebukadnezar datang berperang melawan mereka, menghancurkan mereka, memusnahkan, bahkan mematikan banyak orang di Yerusalem. Dan orang-orang Yahudi yang tersisa itu mereka ditawan, mereka dibawa ke Babel. Orang-orang Yahudi yang ada di bawah pemerintahan Nebukadnezar di Babel itu, mereka hidup di bawah tekanan, hidup di bawah jajahan oleh sang raja itu. Singkatnya adalah bahwa karena Tuhan mendengar seruan orang-orang Yahudi yang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan di dalam Esra pasal 1 ini memakai Kores, seorang raja Persia, untuk menolong bangsa-bangsa Yahudi. Tuhan memakai Kores untuk berperang melawan bangsa Babel, Raja Nebukadnezar, dan berhasil mengalahkan Raja Babel Nebukadnezar itu. Dan Kores pun mengizinkan orang-orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem dan Yehuda. Siapakah Raja Kores ini? Dia adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Dia penganut agama Zoroaster yang politeis, percaya kepada dewa-dewi. Tetapi dalam kemahakuasaan Tuhan, ia memakai Kores untuk membebaskan orang-orang Yahudi dalam pemerintahan Babel. Dalam kasih sayang Tuhan, dalam kemahakuasaan Tuhan, Tuhan memakai Kores sebagai alat kelepasan, alat pembebasan untuk orang-orang Israel pada waktu mereka berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar mereka, dan akhirnya mereka dikembalikan pada waktu Kores menang atas peperangan terhadap bangsa Babel. Jadi sebagai manusia, kita adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Sebagai manusia, kita adalah orang-orang yang suka memberontak melawan Tuhan. Dan kita tidak mungkin bisa keluar daripada dosa-dosa kita, yang harapan satu-satunya bagi saya dan Bapak Ibu adalah mengharapkan kasih sayang Tuhan, mengharapkan cinta kasih sayang Tuhan untuk melepaskan kita, membebaskan kita dari dosa dan kutuk maut, dan kita mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan ketenangan, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Jadi kita butuh Yesus Kristus, kita butuh Juru Selamat, yaitu Kristus, untuk datang dan membebaskan kita, mengeluarkan kita dari perbudakan dosa dan maut. Kutuk dosa dan maut itu telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu di Palestina pada abad pertama, untuk memberikan kelepasan, kebebasan, kemerdekaan yang sejati bagi kita sebagai umat tebusan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita, memberkati kita, menguatkan iman kita, sehingga kita tetap mengiring Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat.